Kita dari 52% hanya mengambil 30% saja. Mungkin berpikir bahwa pelayanan saja belum beres gitu. Banyak lah yang netizen itu bilang masih ngicir bahasanya gitu ya. Bahkan ada yang keruh sebagian gitu, yang siang nggak jalan, malam baru jalan dan lain sebagainya. Kondisinya begitu, dan sekarang malah naik gitu. Tarif penyesuaian yang 30% itu masyarakat keinginannya apa? Ini kan tahun 2023 Pak Ade, nggak main-main. Sebentar lagi, ini sudah di depan pintu ini. Hajat politik akbar. Di sana ada pemilu dan pilkada 2024 gitu. Nama Pak Ade sedang membumbung tinggi di Indramayu. Siapapun kenal lah. Tetapi saat ini berani menaikkan tarif PDAM. Kalau layanannya tetap, beliau akan mundur. Gitu ya Pak Ade ya? Siap. Mengawali 2023, pasca 2 tahun COVID, pasca kenaikan BBM tingkat nasional, pasca juga kenaikan listrik, hari ini Kabupaten Indramayu yaitu penyelesaian tarif PDAM atau air minum di tarif kenaikan 30%. Tentu akan menjadi kaget masyarakat, tapi kita tidak tahu apa ini maksudnya ada kenaikan air minum. Belum lagi soal pelayanan, infrastruktur dan lain sebagainya. Apakah berbanding dengan pelayanan ketika ada kenaikan? Kita tanya langsung kepada orang yang paling bertanggung jawab, yang mempunyai wewenang penuh di Indramayu, Dirut PDAM Perumda Tirta Dharma Ayu Indramayu. Kita langsung tanya saja. Selamat datang Pak Adi. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu gimana bisa begitu Pak Adi? Iya, tentu malam hari ini ada sesuatu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat Indramayu, khususnya pelanggan Perumdam Tirta Dharma Ayu. Memang Perumdam Tirta Dharma Ayu mau tidak mau, suka tidak suka, dengan sangat terpaksa memang harus melakukan harmonisasi penyesuaian tarif air minum di Kabupaten Indramayu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang penyesuaian tarif, maka kita tidak bisa dipisahkan dari fungsi dan peranan Perumdam itu sendiri. Kita mengerti bahwa Perumdam itu adalah salah satu organ yang berbentuk perusahaan yang diciptakan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu untuk melayani masyarakat Indramayu. Khususnya terkait dengan air minum. Ya. Nah, kenapa sih sebelum kita sampai pada detail tentang penyesuaian tarif itu, maka kita harus berpikir filosofis bahwa diciptakan Perumdam atau diciptakan organ dalam bentuk perusahaan untuk melayani hajat hidup publik, hajat hidup masyarakat dalam bidang air minum ini, ada maksud terkandung bahwa Pasal 33 mengatakan bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya itu dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Ya. Maka kata dikuasai ini, maka negara itu harus mengatur. Negara harus mengelola, negara harus menetapkan. Tetapi apa yang diatur, apa yang dikelola, dan apa yang nanti ditetapkan khususnya untuk pelayanan air minum itu adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Nah, sebetulnya tugas negara di dalam mengelola hajat hidup berupa air minum ini tidak mesti berbentuk pada perusahaan. Bisa jadi itu berbentuk pada dinas, bisa jadi berbentuk layanan BLUT atau berbentuk juga OPTD.
Bisa jadi ada beberapa kota dan kabupaten yang karena skupnya kecil itu dia masih menggunakan UPTD. Nah, di Indramayu maupun kabupaten-kabupaten lain memilih untuk melaksanakan pasal 33, mewujudkan hajat hidup masyarakat dengan mengelola air minum ini melalui organ perusahaan. Kenapa harus perusahaan? Karena pemerintah meyakini bahwa diri pemerintah ini tidak cukup kuat, tidak cukup memiliki kapasitas, baik itu kapasitas fiskal maupun kapasitas non fiskal untuk memberikan pelayanan secara paripurna kepada masyarakat. Sehingga dibentuklah Perumdam ini sebagai satu organ yang bersifat hybrid. Jadi dia tetap berorientasi pada kemakmuran rakyat melalui kepentingan publik pelayanan air minum, tetapi dia bisa membiayai dirinya sendiri. Ada bisnisnya. Ada bisnisnya di situ. Kenapa harus ada bisnisnya? Supaya pelayanan ini bersifat sustainable, bersifat berkelanjutan dan terjangkau oleh masyarakat. Kemudian ada rasa keadilan. Sehingga dari PDAM menjadi Perumdam. Ya, gitu jadi menjadi satu Perumdam itu filosofis berpikirnya. Sehingga kalau terjadi satu harmonisasi tarif, penyesuaian tarif ini, karena memang benar-benar organ yang bernama Perumdam ini membutuhkan untuk itu, untuk menjamin keberlanjutan maupun menjamin rasa keadilan yang ada di masyarakat, semata-mata melaksanakan kemakmuran masyarakat ini. Ya, jadi itu filosofis berpikirnya begitu. Jadi kalau itu berbentuk UPTD, berbentuk dinas, bisa saja jual rugi atau ibarat kata tidak mengambil profit keuntungan semata-mata, tetapi ini jumlahnya sangat terbatas. Padahal kita tahu di Kabupaten Indramayu ini ada 147.000 pelanggan, hampir 150.000 pelanggan. Kalau indeks World Health Organization atau WHO itu merasiokan satu pelanggan sambungan rumah itu dengan 5 orang atau satu kakak itu dengan rasio dinikmati oleh 5 jiwa, maka di Indramayu itu sudah 750.000 jiwa yang harus dilayani oleh PDAM atau Perumdam. Nah, bayangkan ketika 750 jiwa ini Perumdamnya tidak sehat, Perumdamnya tidak melakukan praktek bisnis yang baik dengan melakukan penyesuaian harmonisasi tarif ini, maka bisa dipastikan 750.000 jiwa di Kabupaten Indramayu tidak bisa teraliri dengan baik. Oke, itu filosofisnya begitu ya. Sekilas tentang kenapa PDAM menjadi Perumdam. Ya, balik ke kenaikan harga, Pak. Ya. Kalau jadi itu filosofisnya seperti itu. Kemudian jadi di dalam manajemen atau diri organ Perumdam Tirta Darmayu tidak ada keinginan untuk mengkapitalisasi Perumdam itu, apalagi untuk kepentingan pribadi. Kita jauh kepentingan pribadi daripada organnya, misalkan direksinya, pegawainya, dewan pengawasnya, sekaligus pemiliknya, tidak ada gitu. Jadi kita melakukan penyesuaian tarif itu semata-mata untuk keberlanjutan dan rasa keadilan yang mewujudkan kemakmuran masyarakat itu. Jadi tidak benar. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengklaim bahwa harmonisasi ini sebagai satu solusi untuk keberlanjutan perusahaan itu? Kita melihat bahwa yang pertama, tarif Perumdam yang saat ini masih diberlakukan. Jadi penyesuaian ini masih rencana ya, Mas Almak. Jadi masih rencana, belum kita berlakukan. Kita masih melakukan konsultasi publik. Oh, masih jadi, rencana ya? Ya, masih rencana. Kita masih minta umpan balik dari masyarakat. Kalau Perumdam itu menaikkan, melakukan harmonisasi tarif pada tingkatan yang dihitung berdasarkan kaidah regulasi maupun kaidah bisnis, ini bagaimana umpannya masyarakat. Kita harus melihat kemampuan bayar masyarakatnya seperti apa. Kemudian tingkat critical point-nya ketika tarif ini tidak diharmonisasi, maka ujungnya apa? Imbasnya, efeknya terhadap perusahaan seperti apa? Ini lagi kita cari terus umpan baliknya terhadap
masyarakat. Sehingga kita melakukan konsultasi publik melalui media massa, melalui pertemuan dengan organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, semuanya nanti akan kita minta masukannya untuk apakah harmonisasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, di Perumdam Tirta Dharma Ayu ini berdasarkan audit keuangan pada tahun 2019 dan 2020 bahkan 2021 itu memang kondisi perusahaan masih dalam keadaan sehat. Ya. Tetapi di 2 tahun yang terakhir, tahun 2020 dan 2021, karena efek dan imbas dari beberapa kenaikan, misalkan kenaikan tarif dasar listrik, yang tarif yang terakhir Perumdam itu tahun 2017 yang diberlakukan sekarang, sampai sekarang TDL itu sudah naik 18%. Kemudian bahan bakar sudah naik 28%. Bahkan bahan kimia dari perhitungan rasio ketika kita menentukan tarif tahun 2017 sampai 2021 ini sudah naik 48%. Ini beban yang sangat berat, sehingga di tahun 2020 dan 2021 ketika kita tidak melakukan penyesuaian tarif, sedangkan biaya-biaya dasar produksi kita naik, maka sudah dipastikan bahwa harga pokok produksi kita itu di atas daripada biaya penjualan kita. Ya, jadi biaya produksinya itu lebih besar daripada tarif dasar kita. Itu dialami tahun 2020 dan 2021. Ya. Tahun 2022? 2022 saya pikir tambah lagi karena kan belum diaudit, tapi saya yakin itu tambah lagi. Jadi meskipun itu sehat, tetapi itu menggerus daripada kapital asetnya. Nah, itu yang harus sampai diketahui oleh masyarakat. Sehingga ketika berdasarkan audit BPKP itu harga pokok produksi kita itu masih jauh di atas harga penjualan kita, maka itu akan menggerus daripada keberlanjutan perusahaan ini. Sehingga kita melakukan satu strategik. Kita masih bisa melakukan efisiensi di tahun 20, di tahun 21 juga melakukan efisiensi, bahkan di tahun 2022 juga sudah melakukan efisiensi. Nah, dari efisiensi yang kita lakukan itu sebetulnya juga dialami oleh PDM-PDM lain. Ya, seperti PDM Kabupaten Cirebon, PDM Kota Cirebon itu bahkan di tahun 2021 dan 2022 itu sudah melakukan harmonisasi penyesuaian tarif, sudah naik. Nah, kita masih bisa menunda karena kita masih melakukan efisiensi, apalagi di saat tahun 2021 itu terjadi transisi kepemimpinan dan saya juga baru, sehingga saya harus melakukan pembenahan internal. Setelah kita melakukan pembenahan internal di tahun 2022, beban yang dipikul PDM semakin berat. Nah, sehingga itu tadi bahasa saya, mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita tetap harus melakukan penyesuaian tarif itu. Jadi penyesuaian tarif yang kita lakukan itu semata-mata adalah untuk mengejar keberlanjutan dari perusahaan ini, karena harga biaya produksi kita yang dihitung berdasarkan rasio-rasio efisiensi, rasio-rasio pengketatan daripada biaya produksi PDM itu, kita masih di bawahnya harga jualnya, sehingga kita dimungkinkan bisa dipastikan, bukan lagi dimungkinkan, dipastikan tahun depan kita mengalami kerugian bila tidak terjadi penyesuaian harmonisasi tarif. Itu satu. Kemudian yang kedua, dengan tidak adanya harmonisasi tarif ini, maka kondisi PDM menjadi stagnan. Stagnan itu artinya ya tidak bisa ngapa-ngapain. Padahal kita masih ada tugas untuk mengembangkan cakupan pelayanan. Ya, kita masih ada tugas untuk mengembangkan kualitas air. Nah, jadi itu tidak bisa kita lakukan kalau kita dalam posisi yang under BPP, under HPP gitu. Jadi kita di bawah biaya produksi, ya kita nggak bisa investasi gitu, nggak bisa melakukan pembenahan karena memang uangnya hanya cukup untuk operasional, itu pun juga masih kurang gitu.
Nah, Jadi inilah. hitungan kenaikan 30% ini sudah dipertimbangkan betul itu, Ya, Pak Ade? ya. Jadi itu tahapannya seperti itu. Kemudian yang kedua kita melihat dari sektor regulasi. Dari sektor regulasi berdasarkan Permendagri 70 tahun 2016 dan 71 tahun 2016, kemudian ada tambahan lagi di Permendagri nomor 21 tahun 2020. Di sana jelas disebutkan bahwa yang pertama, tarif daripada PDAM itu harus full cost recovery. Artinya biaya produksinya itu harus mampu dibeban oleh harga penjualan air sendiri. Ya jelas karena apa? Karena ini adalah perusahaan yang dipilih oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik. Kalau terus merugi, maka perusahaan ini tidak bisa berkembang dan tidak bisa melayani masyarakat dengan baik. Kemudian yang kedua, di sana ditentukan bahwa ketika harga tarif PDAM itu tidak mencapai full cost recovery, maka ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk memberikan subsidi. Contoh misalkan PDAM Indramayu ini 2 tahun tidak full cost recovery. Karena tarifnya itu masih jauh di atas daripada biaya penjual tarifnya di bawah biaya produksi yang kita lakukan. Nah, sehingga harusnya Pemkab itu melakukan subsidinya tidak memberikan uang kepada Perumdam, tidak, tetapi bisa misalkan listriknya ditanggung oleh PDAM. Bahan kimia listriknya ditanggung oleh APBD. Bahan kimianya ditanggung oleh APBD. Bisa. Kita tidak akan melakukan penyesuaian tarif kalau ornamen-ornamen atau cost production itu beberapa dilakukan unsolicited, dilakukan oleh Pemda melalui APBD. Tapi kan tidak mungkin itu karena Pemda sendiri punya banyak kepentingan sehingga dia membebankan kepada Perumdam untuk hidup secara mandiri begitu. Sehingga ya memang kewajiban masyarakat, kewajiban Pemda untuk melayani masyarakat ini dengan pola kemitraan yang diberikan kepada masyarakat melalui pembayaran PDAM tadi. Jadi harmonisasi tarif ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah regulasi. Kemudian yang berikutnya bahwa tarif dasar air minum ini tidak boleh melebihi 4% dari upah minimum kabupaten UMK. Nah, kita sudah ngatur ini tidak boleh melebihi 4%. Saya kira itu. Kemudian perhitungan kalau itu harus naik 30%, kita sudah melakukan kajian. Kita menyusun bisnis plan, kemudian kita juga melakukan studi komparatif terhadap PDAM tetangga. Di PDAM tetangga itu naiknya justru adalah di atas 80%. Ada yang 83%, ada yang 90%. Di daerah lain? Di daerah lain. Nah, di daerah kita sesuai dengan bisnis plan kita hanya naik 52%. Nah, naik 52% itu pun juga tidak kita ambil full karena itu diatur di dalam tarif batas ambang atas dan ambang bawah. Kita dari 52% hanya mengambil 30% saja. Nah, 30% itu kita terapkan pada rencana tahun ini dengan harapan kalau tahun ini ternyata sudah mencukupi, ada perbaikan. Perbaikan itu misalkan adalah kita mendapatkan pelanggan-pelanggan yang kemampuan baiknya tinggi dengan produksi yang tinggi, misalkan perusahaan-perusahaan besar kayak Pertamina, kayak Politama, kemudian nanti perusahaan-perusahaan industri besar itu mampu mensubsidi daripada golongan yang blok masyarakat berpenghasilan rendah. Maka sudah cukup dengan kenaikan 30% ini. Kenaikan yang sisanya itu tidak akan kita terapkan sampai kita mengejar cost production itu sama dengan tarif yang kita berikan. Baik Pak Ade, itu alasan baik itu secara filosofis maupun secara regulasi ya, dan berbagai dengan pertimbangan yang perhitungan secara matang, bisnis plan dan lain sebagainya gitu. Itu barangkali sudah dihitung dengan matang dan mungkin penyesuaian tarif ini atau kenaikan harga PDAM ini juga menjadi keharusan agar tidak bangkrut lah bahasa singkatnya gitu. Nah, tetapi begini Pak Ade, masyarakat sebagian mungkin berpikir bahwa
pelayanan saja belum beres gitu. Banyak lah yang netizen itu bilang masih ngicir bahasanya gitu ya. Bahkan ada yang keruh sebagian gitu, yang siang nggak jalan, malam baru jalan dan lain sebagainya. Kondisinya begitu, dan sekarang malah naik gitu loh. Itu gimana tuh Pak Ade? Ya, tentu sebagai perusahaan pelayanan publik kita memiliki standar pelayanan prima, yaitu sebagai kata kunci. Justru dengan penyesuaian tarif ini kan kita punya plan ini, Mas Alma. Kita punya plan bahwa karena tadi tujuannya adalah memberikan kemakmuran kepada masyarakat, maka ini kita tuangkan di dalam standar pelayanan prima kita. Maka airnya nggak boleh ngicil, airnya harus lancar selama 24 jam. Nah, kita punya planning. Planning inilah yang kita tawarkan, kita offeringkan di dalam konsultasi publik ini. Masyarakat Indramayu, pelanggan Perumdam Tirta Dharma Ayu, ini Pak Direksi ini punya planning. Ya, bersama dengan pemerintah Kabupaten Indramayu punya planning, kita akan sesuaikan tarif kita sampai mencapai 30% kenaikan tarifnya itu dengan asumsi-asumsi adalah menutup biaya produksi kita. Nah, dengan kita menawarkan tarif penyesuaian 30% ini, masyarakat itu yang diinginkan apa? Nah, ini umpan balik ini yang akan kita inginkan begitu. Saya punya planning menaikkan tarif menjadi 30% karena saya ingin membangun infrastruktur. Ya, contohnya misalkan di IPA Kepandian di daerah Indramayu Kota itu memang sekarang sangat terbatas karena suplainya kita bagi sampai ke Junti Nyuat, sampai ke Balongan. Nah, sedangkan di Indramayu ini perluasannya cukup luar biasa, terutama pemukiman-pemukiman baru, perumahan-perumahan baru. Maka kami mengantisipasi dengan investasi membangun IPA baru di Kepandian sebesar 50 liter per detik. Kemudian kami juga menarik air dari Kuningan untuk masuk ke Junti, Karangampel, dan Kerangkeng, memperbaiki dan memperluas cakupan pelayanan yang ada di sana. Kemudian air yang dari Indramayu ke Junti dan Balongan akan kami tarik ke Indramayu Kota. Nah, upaya-upaya ini adalah upaya-upaya yang kami skenario di dalam satu rencana bisnis plan dengan perhitungan secara ekonomis kami harus menyesuaikan tarif 30%. Sekarang kita tawarkan kepada masyarakat. Nah, dengan tarif penyesuaian yang 30% itu masyarakat keinginannya apa? Misalkan masyarakat saya harus ditugaskan seperti apa? Itu kan karena ini perusahaan harus sehat, perusahaan harus melayani masyarakat, harus memperluas. Nah, masyarakat tentunya kan ingin peningkatan pelayanan. Berikan masukan kepada kami pada titik-titik mana yang diinginkan oleh masyarakat, karena planning kami ini sudah dalam bisnis plan untuk menaikkan 30%. Jadi ini sifatnya offering, penawaran yang kita berikan kepada masyarakat dalam rangka harmonisasi tarif ini supaya masyarakat memberikan umpan balik. Ya Pak Direktur, kalau misalkan ini naik 30%, oke, kami minta kualitas yang seperti ini. Kami minta layanan yang seperti ini. Itu haknya masyarakat dan kami akan mengikuti karena ini memang rencana bisnis daripada Perumdam Tirta Dharma Ayu. Jadi ini adalah kesetaraan yang harus kita bangun. Jadi jangan masyarakat itu, mohon maaf, hanya berpatok pada ibaratnya layanannya nggak boleh naik, tapi harus melayani yang bagus. Ya, kita otomatis kan kalau bahasa Jawanya kan jerbasuki mawa beo gitu kan. Artinya kalau ingin pelayanan yang prima, pelayanan yang baik, kami pun juga akan berbenah dengan suatu biaya investasi. Jadi itu saya kira hukum pasar yang saya pakai di situ. Tetapi sekalipun kita memakai hukum pasar, memakai teori ekonomi, kita tidak melupakan bahwa kita adalah perusahaan layanan publik untuk melayani masyarakat. Blok tarifnya sudah kita susun nih. Ada 4 blok tarif dan ada kelompok-kelompok masyarakat. Pada blok tarif yang
dia kemampuan ability to pay, kemampuan bayarnya tinggi seperti industri besar, industri dengan profitabilitas yang tinggi, itu secara otomatis harganya akan tinggi karena dia mensubsidi masyarakat pada blok yang sosial maupun masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi subsidi silang ini yang selalu kita lakukan agar rasa keadilan itu bisa tercapai. Apakah layanan ini semacam air deras gitu, bersih, bening dan lain sebagainya itu dijamin nanti? Iya, kami sudah merencanakan itu di dalam fakta pelayanan kami maupun bisnis plan kami. Setidaknya dengan pembangunan IPA baru itu kita bisa memperlancar kontinuitas maupun kualitas daripada air. Ya, kemudian daerah-daerah yang belum kita layani itu bisa kita layani dengan baik. Ya, saya kira ini memang berbanding lurus ya. Artinya ketika kami harus melayani, memperluas infrastruktur, itu tentunya kami membutuhkan cost. Yang cost itu mari kita hitung bareng-bareng, kita gotong bareng-bareng untuk rasa keadilan secara bersama-sama. Jadi ini gotong royong inilah dengan tarif saling mensubsidi ini yang kita terapkan di dalam penyusunan tarif ini. Nah mungkin terkait harga lah simpel saja Pak Dir. Mungkin masyarakat yang belum tahu sebenarnya naiknya ini per liter berapa sih, dari berapa ke berapa gitu misalnya tentang harga. Jadi kita melihat ya misalkan per liter berapa gitu. Dulunya nanti pas kenaikan 30% menjadi sekian gitu loh. Ya. Jadi kita melihat bahwa ilustrasinya ketika kita lakukan kenaikan pada tahun 2023 ini pada blok rumah tangga tipe 2 saja. Blok rumah tangga tipe 2 yang pada awal ketika tarif lama itu konsumsi 10 kubik itu Rp4.005 ya, Rp4.050 harga lama. Ya, harga lama ya, atau kalau dalam bahasa liternya itu hanya 4,05 liter tadinya. Oke. Tarif yang baru sekarang 5,27 liter. Jadi hanya naik sekitar 90 sen ya, 90 ya ₹1 10 sen per liter. Per liternya. Singkatnya yang tadinya 4 liter ya, Rp4 per liter menjadi Rp5 per liter. Jadi 1 liternya hanya Rp1 naiknya. Oh gitu ya. Ya, itu yang sangat terjangkau ya. Kemudian sebagai perbandingan di kabupaten lain, misalkan di Kabupaten Cirebon itu 10.000 liternya atau 10 kubiknya itu harganya 6,79 per liter ya, atau hampir 7 rupiah per liter lah. Rp7 per liter rupiah. Sekarangnya? Ya sekarang. Di Tirta Dharma Ayu hanya 4,05 tadinya liter. Dulu. Sekarang 4 liter ya, 4 liter. Jadi masih mahalan yang ada di kabupaten lain. Kemudian di kota Cirebon itu juga 5,39. Kita 4,05. Jadi tarif kita dibandingkan dengan kabupaten lain yang notabene mungkin kabupaten lain justru sumber air bakunya itu ada yang baik. Ya, sudah dari mata air. Kita masih di bawahnya. Nah, dan dari 27 kota kabupaten kita yang paling terakhir ini menaikkan. Ya bisa saja masyarakat di sini nanti ya wajar di sana airnya bagus. Nah, jadi harganya segitu. Nah, justru sebetulnya melihat kalau kualitas kan sama, ya kualitas sama, artinya harus standar Permenkes 492. Tapi bahan bakunya harusnya tingkat treatmentnya di sana lebih sederhana, gitu kan, lebih membutuhkan biaya yang kecil, begitu. Dibanding di sini gitu. Dibanding di sini. Jadi artinya bahwa bukan bermaksud untuk membandingkan apple to apple pengelolaan, tetapi bahwa standar untuk penyusunan tarif yang sesuai regulasi harus harga pokok produksi itu pada indikator-indikator yang sudah sesuai dengan regulasi. Misalnya tingkat kehilangannya kita 22%, dari regulasi 25%.
Jadi kita masih firm pada regulasi yang benar itu. Oke. Kemudian 4% UMK juga kita ikuti, kita masih di bawah 4%. Tarif ambang batas bawah maupun ambang batas atas yang ditentukan oleh provinsi, kita juga masih di bawah ambang batas tersebut. Jadi saya kira kita tidak menyalahi lah regulasi yang ada. Sekarang yang terjadi adalah bagaimana kita membangun pemahaman secara bersama-sama bahwa harmonisasi tarif ini adalah tugas bersama. Tugas kami manajemen untuk memberikan transparansi kepada masyarakat, memperbaiki layanan sesuai dengan perencanaan bisnis kami. Kemudian masyarakat demikian pula ya harus berupaya bagaimana menyesuaikan apa yang terjadi dengan harmonisasi tarif ini supaya pelayanan ini bisa paripurna, bisa lebih baik. Artinya kenaikan 30% di Indramayu ini, Pak Dir, berarti itu murah dan wajar gitu dibanding daerah lain. Ya, jadi berbicaranya adalah rasional. Ya, rasional karena perhitungan 30% itu ada 25 aspek yang kami nilai. Ya, mulai dari kemampuan bayarnya, peningkatan kualitasnya, peningkatan biaya produksinya, efisiensinya, rasa keadilannya, gotong royongnya, keterbukaannya, itu 25 aspek itu kami lalui semua. Ya, sehingga kami berpikir bahwa angka 30% itu angka yang sangat rasional berdasarkan 25 indikator dan berdasarkan prinsip bisnis maupun juga prinsip pelayanan publik. Dan masih wajar gitu ya? Dan masih wajar, ya masih wajar itu. Jadi saya kira masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu melakukan euforia yang terlalu berlebihan. Kami memahami bahwa ketika terjadi kenaikan itu pasti akan mengakibatkan dampak. Ya, termasuk kami telah berkonsultasi dengan adanya inflasi bahwa dengan kenaikan ARPDM ini tidak begitu signifikan menyumbang kenaikan inflasi. Karena apa? Karena daya konsumsi masyarakat yang ada di Indramayu itu rata-rata konsumsinya masih rata-rata yang terukur begitu. Berbeda dengan kota dan kota Cirebon yang pada saat terjadi lonjakan RPDAM maka itu menjadi sumbangsih inflasi yang tertinggi karena memang konsumsinya di kota Cirebon hampir di atas 20 kubik per bulan untuk rata-rata pemakaian pelanggan. Kalau kita itu masih di 15 sampai 16 kubik. Jadi belum menjadi komoditas jasa yang terbesar untuk menyumbang inflasi. Nah, kemarin baru rencana, berarti mulainya kapan nih naik nih? Ya, rencana kita akan berlakukan untuk pembayaran 1 Februari tahun 2023 ini. Itu sudah naik ya otomatis ya? Sudah naik. Ya. Oke Pak De, ini kan tahun 2023 Pak De, nggak main-main. Sebentar lagi, ini sudah di depan pintu ini. Hajat politik akbar. Di sana ada pemilu dan pilkada 2024 gitu. Nama Pak De sedang membumbung tinggi di Indramayu. Siapapun kenal lah. Tetapi saat ini berani menaikkan tarif PDAM gitu. Dan direktur utamanya Pak De sendiri gitu. Secara politik ini kan merugikan Pak De. Pasti orang, waduh ini gimana ini katanya. Kalau misalnya maju dan ikut di 24 kan, apakah ini tidak merugikan Pak De sendiri secara pribadi? Kok berani gitu? Itu gimana tuh Pak De? Iya, jadi ketika saya diberikan kepercayaan oleh pemilik atau kuasa pemilik modal bupati untuk menjadi direktur utama Perumdam Tirta Dharma Ayu, sederhana saja bahwa tugas saya adalah banyune milini lancar, banyune milini apik, perusahaannya bisa untung sehingga berkelanjutan. Itu. Jadi visi saya itu tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan politik. Sumbangsih saya untuk masyarakat Indramayu karena saya memiliki latar belakang dan kemampuan di bidang pengelolaan manajemen air minum di PDAM itu yang saya sumbangkan agar perusahaan ini betul-betul bisa sustainable, bisa menguntungkan begitu. Sehingga pilihan ketika
kita menaikkan harmonisasi tarif 30% itu adalah pilihan betul-betul karena kacamata saya sebagai seorang profesional yang mengelola Perumdam Tirta Dharma Ayu yang dalam hal ini adalah tugas besar untuk memakmurkan masyarakat sesuai pasal 33 tadi. Jadi tidak ada istilahnya kita mengkapitalisasi yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau dikaitkan dengan ini elektabilitas, ini popularitas politik seperti itu, saya sebetulnya kalau saya orang politik, saya ingin meraih elektabilitas, ya saya going lebih baik saya tidak menaikkan tarif, gitu kan? Saya tidak menaikkan tarif, sudah perusahaan mau untung mau tidak itu adalah bukan kewajiban saya, keberlanjutan yang akan datang tidak merupakan kewajiban saya, tetapi elektabilitas saya naik karena saya merasa disayang oleh masyarakat. Tetapi itu kan sesuatu prestasi yang semu, begitu. Saya sebagai seorang profesional saya dituntut bahwa tugasmu itu adalah bagaimana perusahaan ini bisa sustain, bisa berlanjut gitu, bisa melayani dengan baik. Maka saya harus berani mengambil sikap. Nggak masalah itu ya. Nggak masalah. Urusan elektabilitas masyarakat yang akan menilai bahwa apa yang saya lakukan ini nanti akan saya buktikan ketika memang tarif ini sudah kita harmonisasi, apakah pelayanan tambah baik, apakah cakupan pelayanan tambah besar atau tidak. Kalau memang ternyata pelayanan itu sama saja tidak lebih baik, pelayanan juga tidak meningkat, berarti apa yang saya planning gagal. Masyarakat bisa menilai saya dan saya siap untuk mengundurkan diri sebagai Dirut Perumdam. Jadi itu apa yang saya putuskan ini adalah masih dalam firm kapasitas saya sebagai seorang Pak Dir, profesional. kalau misalnya sudah naik nih, pelayanan tetap siap mundur. Siap saya untuk meletakkan jabatan. Kalau memang apa yang sudah kita rencanakan ini tidak sesuai dengan apa yang kami sampaikan kepada masyarakat. Ya, jadi tidak ada kaitan kalau saya milih ini untuk milih saya popularitas elektabilitas, ya saya milih untuk diem, ya sudah saya diem. Saya gajian, nama saya baik di mana-mana, saya pencitraan di mana-mana. Bukan itu. Karena saya datang ke Indramayu itu nawaitu saya adalah saya mengabdi kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang paripurna, pelayanan air minum yang paripurna. Biarkan masyarakat yang menilai kinerja saya dan kemampuan saya itu saya serahkan kepada masyarakat. Oke, terakhir Pak De, ini kan selain tadi yang ngomongin pelayanan dan peningkatan itu, sebenarnya dari kenaikan ini siapa yang diuntungkan Pak De? Ya, saya kira tidak. Ada mungkin atau apa gitu? Ya, diuntungkan nih apa gitu? Iya tidak. Saya kira ini tidak tidak pada bahasan untuk diuntungkan. Ini adalah strategi untuk menjamin keberlanjutan PDM itu. Dari strategi itu, karena PDM itu dituntut ini bebannya, perluasannya, cakupannya harus luas, kualitasnya harus meningkat, beban-beban produksinya ini naik. Ya, ibarat saya katakan bahwa ibarat kata kita itu berlayar begitu kan, berlayar. Kemudian kita menghadapi gelombang yang cuaca yang kita tidak tidak kita perkirakan ya, istilahnya dengan perencanaan kita berangkat itu kita sudah mau kehabisan solar ini, tapi kita harus sampai di dalam pulau sana. Maka salah satu alternatif ya kita melakukan strategi-strategi agar kita sampai di pada pulau atau tujuan yang kita lakukan. Nah, salah satunya itu. Closing statement lah terakhir. Kira-kira ini kan Februari mau 1/1 Februari ya. Naik gitu 30% ini. Kira-kira apa yang mau disampaikan singkat saja terkait dengan kenaikan ini dan masyarakat tidak kaget dan lain sebagainya, dan masyarakat mungkin menerima dan jaminan layanan tadi itu. Singkat saja Pak De. Ya, tentu yang pertama saya sampaikan kepada masyarakat dengan rasa kerendahan hati. Ini pilihan yang memang harus kita lakukan karena ini strategik perusahaan untuk menjamin keberlanjutan layanan. Kemudian yang kedua, masyarakat tidak perlu panik, masyarakat mempersiapkan diri. Gunakan air secara hemat, secara efektif mungkin, seefisien mungkin agar
kos daripada masyarakat monthly cost-nya, kos bulanannya itu juga tidak terlalu terbebani. Kemudian yang ketiga, saya jamin, saya pastikan strategi kami dengan peningkatan harmonisasi tarif ini, kami juga akan meningkatkan layanan, meningkatkan cakupan juga, sehingga konsep gotong royong di dalam pelayanan air minum dalam bentuk perumdam, manajemen perumdam ini bisa terlaksanakan untuk seluruh masyarakat Indramayu secara paripurna. Baik, terima kasih Pak De. Jadi jelas apa yang disampaikan Pak Dirut PDAM ini, Perumdam Air Tirta Darmayu Indramayu ini, kita tunggu jaminannya. Beliau sudah janji tadi kalau layanannya tetap, beliau akan mundur, gitu ya Pak De ya? Siap. Ya, kita tunggu saja. Apakah benar layanan PDAM di Indramayu ini akan makin baik ketika sudah terjadi kenaikan 30% mulai 1 Februari 2023 nanti. Kita kembali Alma Corner, simak, oper, no baper. Terima kasih Pak De.